Jadi sekarang sudah tidak ada lagi legend. Tidak ada legend. Kenapa tidak ada legend? Karena semua sudah bisa diurus. Tidak ada yang tidak bisa diurus. Jadi kalau misalkan kita tidak lulus, kita masih bisa menghadap ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Parlemen, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Kembali lagi bersama Dera dan Kak Ocha di sana. Pastinya dalam podcast C2P Cuap-Cuap Parlemen. Nah, karena hari ini sudah ada Dera dan Kak Ocha, pasti bakal nemenin Sobat Parlemen untuk mengulik background dari anggota DPRD Kota Makassar, Kak Ocha. Sudah siap Kak Ocha untuk kita temani Sobat Parlemen? Siap, tapi saya mau tahu dulu ini siapa yang kita panggilin. Oke, langsung saja ya, Dera perkenalkan. Jadi beliau ini merupakan anggota DPRD Kota Makassar pastinya, terus juga di Komisi D, Partai Amanat Nasional. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Bapak Sahrudin Said SE. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ocha Sehat. kayaknya kita panggil Kakak Dewan Mudi. Kakak Ajit, Kakak Ajit. Kakak Ajit. Iya. Kakak Ajit supaya Iya, lebih kalau akrab. kakak Dewan banyak dulu Dewan. Jadi Kakak Ajit Mudi. Kakak Ajit. Oke. Kita mau tahu dulu ini background sebelum Kakak Ajit itu turun ke dunia politik. Sebenarnya dulu Kak Ajit ini ngapain? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih telah diundang di podcast acara apa? C2P. C2P. Cuap-Cuap Parlemen. Cuap-Cuap Parlemen yang hari ini dilaksanakan di kantor Ayah Uki. Terima kasih banyak. Yang pastinya saya perkenalkan dulu, saya Sahrudin Said, biasa disapa dengan Ajit. Saya berasal dari Pulau Barang Cadi. Anak pulau. Oh, anak pulau Mudi. Saya kemarin jadi anggota DPR umur 25 tahun kalau nggak salah. 25 tahun? Ya. Oh, cukup muda. 2014 yang lalu diamanahkan oleh Partai Golkar ya, untuk jadi anggota DPR. Kemudian di periode yang kedua 2019. diamanahkan kembali 2019 oleh Partai Amanat Nasional. Alhamdulillah hari ini saya di Komisi D dan sebelum itu saya berlatar belakang pure pengusaha. Pengusaha Ya, apa itu? penjual ikan saya. Penjual ikan. Saya penjual ikan dan saya berkantor di Pautere. Alhamdulillah juga dapil sana dan memang asal muasal keluarga saya itu dari pulau, makanya kita berbisnis hasil laut yang kami ekspor sampai ke Cina dan Hong Kong. Wah, luar biasa ini. Tapi kan ini dari pengusaha ikan tadi, Di. Ya. Kenapa bisa langsung tiba-tiba Kakak Ajit ini tertarik masuk ke politik? Oh iya, jadi Apa yang bikin jadi di kan di pulau itu dulu kan masih menjadi anak dari kecamatan Ujung Tanah. Sekarang alhamdulillah setelah kami terpilih, setahun setelah saya terpilih kemarin itu saya kemudian serius untuk memekarkan kecamatan baru. Yang dimana kecamatan baru itu sekarang disebut Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Nah, keterwakilan dulu dari pulau itu tidak ada sama sekali, makanya kelompok, kemudian keluarga, sahabat, kerabat memberikan saya kesempatan, mensupport saya, memberikan saya masukan untuk ikut berkontestasi di 2014 yang lalu. Makanya alhamdulillah bisa ada perwakilan dari pulau saat itu. Dan sekarang ya, terbentuklah Sangkarang. Pulau Sangkarang. Kecamatan yang tadinya 14 kecamatan jadi 15 kecamatan. Tapi apa kira-kira ini bekal tak dari awal ini sebelum kita join ke politik kan dulu jadi pengusaha ikan. Ya. Oh ya, Apa baik. bekal tak untuk terjun ke politik? Saya sebenarnya di keluarga itu tidak ada politisi. Tidak ada juga orang pegawai, tidak ada. Jadi bekal saya itu hanya memang Tuhan mungkin mengantarkan saya belajar organisasi dari muda. Jadi saya dari KNPI, kemudian dari HMI dulu, terus masuk KNPI, dan KNPI saya menjadi ketua beberapa organisasi kepemudaan, dan alhamdulillah ternyata diantarkan oleh Tuhan ke legislatif. Bukan demo-demo dulu kayaknya. Oh, kita suka demo? Iya, kayaknya kayak Semua kayaknya masih suka demo deh. Suka demo, Di? Karena HMI KNPI. Ya. Kalau tidak HMI dia kayak demo, KNPI aja sih. Begitu kira-kira kakak Ajit Di. Ya, mungkin seperti itu Pak Ocha. Tapi bagaimana itu perasaan tadi dulu pas awal-awal kita terpilih jadi anggota DPRD? Borok Bagaimana, apa kak? bagaimana perubahannya dari anak pulau tiba-tiba kita jadi anggota DPRD? Jadi begini, saya sebenarnya dulu anak pulau yang alhamdulillah sudah lama di Makassar dan alhamdulillah
pernah sekolah di Jawa Barat. Di mana Jadi di Jawa saya itu S1-nya saya di Universitas Islam Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah S2 saya di UMI dan kemudian kembali ke Makassar 2010 kalau nggak salah. 2010. Lahir di Pulau ya, sekolah di SMP Pesantren Imim Putra Makassar. Kemudian SMA saya di SMA 2, kuliah saya di Bandung, kemudian kembali ke sini S2 dan alhamdulillah udah sekarang di Makassar. Alhamdulillah. Tapi sekarang masih sering ke pulau. Sering dong. Yang saya di pulau di. Iya kan kita Asep toh, anak 1000 pulau. Biasa kita ke pulau kan? Pernah ikut pulaunya di Makassar? Apa? Pulau apa biasa kita datangi Makassar? Pulau apa lagi tuh yang kalau di sini kayak hotel namanya Beranjaki bayar 25.000. Sama Lona? Iya, di situ. Oh, pernah kita sama Lona. Pergi anu. Barancadi pernah? Belum pi. Tempat lahirnya kayaknya Oh, Pak. kita lahir di Iya, situ. jadi saya lahir di Pulau Barangcadi, SD juga di Pulau Barangcadi. Yang asli saya tamat dan apa namanya? Ijazah saya itu ya keluaran SD Negeri Barangcadi. Oh, SMA? SMA 2. Oh, SMA 2. Iya, Jadi pas SMA itu kita sudah tidak tinggal di pulau atau bagaimana? Rumah di sana ada, keluarga di sana ada, kakek nenek semua di sana dan ada juga rumah di sini. Ya, kan kita kan di pulau dulu nggak ada sekolah, jadi kita sekolah ke Makassar ya. Itu kaki ulang tahun. Ulang tahun. Iya, kita di sekolah mana-mana. Begitu. Kan tidak ada lampu-lampu. Nggak ada Ada lampu. lampu di sana. Iya. Ulang tahun Oke, tiap oke, malam. oke. Tapi kalau kegiatan tak sekarang ini, lagi sibuk-sibuknya ini ngapain? Sekarang lagi bangun-bangun usaha kecil dan melanjutkan usaha keluarga. Usaha Karena apa tuh kan yang ikan itu? iya, Masih lanjut sampai masih sekarang? alhamdulillah masih lanjut. Karena orang tua juga lagi sakit, makanya sekarang saya belajar Karena tunggu deh, meneruskan ya, meneruskan. Apa tadi Kenapa Kak Ocha? terlalu bersemangat kita tanya bisnis ikan ini? Ikan. Curiga suka tahu nih makan ikan kah Iya apa? kan saya suka makan ikan, terus juga siapa tahu bisa beli di Kakak Ajit begitu, dikasih diskon. Oh, gitu. iya. Oh, sekedar informasi itu ikan yang saya jual itu bukan yang kita makan Oh apa hari-hari. sih Pak? Mati bija. Bukan Tapi kayak ada Barona. juga itu bukan Ikan bukan. apa Barona, dipanen? Solo. Jadi bukan. saya itu jual keluar, ya orang tua saya itu jual keluar itu ikan hasil laut yang hidup. Jenis itu kerapu. Kerapu hidup. Karena kita kirimnya ekspor ke Hong Kong dan China, makanya dia hidup karena kalau sudah mati sudah tidak ada harganya. Ampun kayaknya di Hong Kong. Mungkin ada juga teman-teman kayak Pak Dewan Ray Suryadi Arsyad itu ya dia ikan Konsumsi tuna ya. ya. Ikan tuna tapi keluar juga sih ya, ada bisnis ikan. Jadi ikan itu berbagai macam sih sebenarnya. Jadi kita ikan bol jadi makan nih Coach. Tidak tahu juga kau jika apa saya Mati, tidak. Mija. Saya biasa cepa, Cepa. ya, barona. Kalau Baiklah. belum, togi terus. Tapi ini langsung nih kayaknya Kak Ocha di ke ini kan karena kan ini dekat-dekat nih. Seru-serunya Ya, seru-serunya penerimaan siswa baru. peserta didik baru. Peserta didik baru bagaimana itu tanggapan tak sebagai komisi Oh, iya. D melihat perkembangannya. Jadi sekedar informasi yang saya harus sampaikan kepada pemirsa podcast dimanapun Anda berada. Ya. Kami di Komisi D itu membidangi beberapa dinas, diantaranya adalah dinas pendidikan, dinas kesehatan, sosial, kebudayaan, kemudian dinas pemuda dan olahraga, kemudian bagian kesejahteraan, badan ketahanan pangan dan Damkar juga juga kayaknya. pemadam kebakaran dan badan penanggulangan bencana. Kalau ini pemberdayaan perempuan itu Di saya juga. Oh, di Dan juga juga anak apa ya? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kalau nggak Oh, salah. iya. Ya. Juga KB. Oh, KB juga deh. PKB. Jadi itulah semua mitra-mitra kerja kami di Komisi D. Dan kemudian hari ini kita bahas tentang PPDB. Iya, PPDB. PPDB sekarang 2024 yang insya Allah akan dibuka kalau saya tidak salah tanggal 24 Juni kalau nggak salah ya. 4 Juni ya. 24 Juni dan mungkin nanti masuknya sekolah itu tanggal 8 Juni kalau nggak salah. Juli. Proses-proses PPDB ini adalah bagian daripada konstitusi kita yang dimana diatur dalam keputusan menteri dan juga keputusan sekretaris jenderal Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk di Makassar khususnya itu diadakan 3 jalur atau 3 cara atau 3 zonasi yang dimana sudah dianut dari 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya. Setelah Nadiem ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kita diberikan solusi untuk meminimalisir tumpukan siswa di suatu sekolah tertentu. Makanya kita diberikan cara yaitu dengan 3 cara. Yang pertama adalah jalur
zonasi, Zonasi. prestasi, dan afirmasi. Ah, SMP ya. untuk SD dan SMP. Iya, SD dan Kalau SMP. SMA beda lagi, Dik. SMA itu sekarang sudah di bagian provinsi, jadi pemerintah Provinsi Selatan itu sudah mengambil alih penerimaan atau terkait dengan SMA. SMA. Ya, gitu. Tapi kan ini daerah ini dapat data, katanya data dari Dapodik. Ada sebanyak 475 sekolah, SMP sebanyak 227 sekolah, SD itu 475, SMP 227. Ini kan tidak seimbang gitu, Kak. Apa yang tidak seimbang? Tidak seimbang Ki, antara jumlah SD-nya itu Ya. sama SMP. Betul. Banyak dulu SD, Banyak dulu, iya. SD, SMP sedikit. Ki. Iya. Iya. Bagaimana itu tanggapan, Kak? Jadi Tentang begini, hal itu. terkait dari jumlah kan, kalau SD berapa tahun? 6 tahun. Nah, kalau SMP berapa tahun? 3 tahun. Ya sudah, berarti kan ada 6 kali 6 tahun perpindahan dari 1, 2, 3, 4, makanya dia banyak, ya kan? lebih lama Ya, SMP, SD itu kan cuman 3 tahun, jadi memang dia sedikit. Nah kemudian memang di Makassar itu kalau untuk negeri, ya, itu kalau saya tidak salah SMP cuma 100 lebih kayaknya. Kalau Negeri. sampai 100. SD-nya itu yang kalau tidak salah 200-an lebih. Jadi yang kita hitung itu mungkin semua Sekolah jumlah swasta, satu Makassar kayaknya. Baik itu pesantren, kemudian swasta, Iya. dan segala macam itu kayaknya jumlah totalnya. Oke. Tapi ini lagi masih banyak ini yang kayak apa, protes tentang ini. Itu jalur zonasi, Kak. Nah gini, Ini masih baik. timpang Baik, kami tindih. jelaskan bahwa sebenarnya bukan tugas saya menjelaskan ini. Iya, Tugas nggak ya apa-apa. Dinas Sharing Pendidikan, di tapi Sobat Parlemen. karena ini kerja-kerja saya di DPR, maka saya harus jelaskan kepada masyarakat betul, jika suatu saat masyarakat kesulitan dalam mengakses kemudian mendapatkan informasi terkait PPDB, sebenarnya ada informasinya langsung ke Dinas Pendidikan Kota Makassar yang disediakan loket informasi pengaduan. Kemudian untuk hari ini kami bekerja sama dengan pemerintah kota itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk anak-anak yang kemudian susah dan sulit untuk mendapatkan akses, kita kasih fasilitas. Kita fasilitasi dengan kemudian memberikan landasan terkait dengan visi misi Wali Kota Makassar, terkait dalam visi misi yang tertuang dalam RPJMD-nya, yaitu semua anak harus sekolah. Maka itu kami diberikan apresiasi juga, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah kota. Dengan itu kita sebagai DPR, pengawasannya adalah memberikan kesempatan kepada siapa saja anak Makassar yang mau sekolah dan tidak dipersulit, tidak boleh. Bahkan kalau misalkan dia tidak punya biaya, kita carikan biaya. Oh, jadi kayak beasiswa begitu? Iya. Ada nih sekarang? Ada Kayak apa sekarang. program Contoh, alhamdulillah di Makassar itu ada beberapa beasiswa yang keluar. Yang pertama ada namanya beasiswa APBD. Jadi yang diberikan kepada SD dan SMP itu cuma sekali setahun. Nilainya itu kalau saya tidak salah, kalau saya kemarin memberikan konstituen itu 1.800.000 per siswa? per siswa per tahun. Bagaimana syaratnya itu, Pak? Syaratnya itu harus yang pertama dia termasuk orang yang tidak mampu. Rumah tangga miskin. Dan kemudian terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Tapi kan biasa itu di masyarakat sekarang banyak masyarakat yang usil, Kak. Gimana yang padahal usil? padahal dia itu masih mampu, Ji. Banyak juga gelandang. Iya deh, Kalau yang ke rumahnya, ya sebenarnya masuk yang begini-begini kan rumahnya. kasuistik ya, kasuistik. Jadi memang ada yang begitu, tapi ada juga yang tidak begitu. Di daerah saya juga ada yang pura-pura miskin kan. Permis. Sebenarnya itu dia kaya, tapi kemudian ketika ada pembagian sembako dia paling depan. Betul. Memang seperti itu, banyak lah seperti itu. Cuman kan yang namanya masyarakat itu kalau misalkan dikasih pasti diambil. Yang paling penting adalah dari oknum-oknum yang menjalankan bantuan ini harus betul-betul melihat kondisi yang mana yang pantas mendapatkan, yang mana tidak pantas. Jadi kayak ada juga dikasih turun orang untuk melihat apakah ini Sebenarnya orang seperti itu. betul-betul Ini kan sebenarnya butuh dari apa tidak. yang bantuan sosial itu kan dari kementerian sebenarnya, yang diadakan dan dikerjakan oleh dinas sosial setempat. Dan kemudian rekrutmen daripada anggota-anggotanya itu adalah memang langsung dari pusat. Jadi kami di Makassar ini hanya yang kita awasi adalah pemanfaatannya, pelaksanaannya, dan juga jika ada laporan dari masyarakat. Karena kami tidak bisa mengambil alih yang namanya kerjaan-kerjaan pusat itu, mereka punya langsung vertikal dia. Kami tidak bisa ikut langsung mengganggu, tapi kami bisa mengawasi dengan catatan
ketika ada laporan. Seperti itu modelnya. Oke, tapi dari tadi ini tahu bicara Kak Ajit ini tidak ada kata Haus kayak ini Pak. Iya. Ada kata ini. Iya, sambil air minum ada tuh, apakah? Der, kan ini yang dijelaskan ini ada jalur afirmasi tahu Iya, Wak. oh iya, Oke, sebentar baik. kita Orang bahas. miskin itu. Paling penting kayaknya itu di karena banyak sekali nih di Makassar pasti yang butuh jalur Afirmasi. Ini Lina lama sekali baru datang. Apakah ini iklan atau apa nih? Tidak. Masa Ini Dek? Lina, ini Lina, Adit. Kakak Ajit yang selalu menemani kita pada saat podcast. Betul, nih, paling setia tahu setia bawa ini. anu. Bawa cemilan Ajit, Cepuluh. Iya, dan selalu bawa cemilan Cepuluh. Ini namanya Lina. Halo. Terima kasih. Lupa pesan tiba-tiba ada tahu Wak. Inisiatif kita awalnya Yo. sekarang. Tanggal berapa lagi mulai PPDB tadi? 24. 24 Juni. 24 Juni, 24 Itu Juni. SD pasti duluan. Iya, SD. Baru SMP. Itu ada jalurnya sonasi dan non sonasi. Iya. Nah, ini kan selalu orang fokus ke sekolah negeri, Oh iya. sekolah favorit. Masih ada kayak begitu tahu itu, Kakak Ajit. Jadi sebenarnya ini sekedar informasi untuk seluruh masyarakat Kota Makassar yang ingin mengakses sekolah-sekolah di Makassar. Sekarang sekolah di Makassar itu tidak ada lagi yang favorit, yang tidak ada lagi unggulan. Tidak ada Tidak ada. misterius. Semua sama. Rata misalnya. Rata. Kenapa? Karena kami memang fokus kepada pemberian fasilitas dari tahun ke tahun. Kami khususnya di Komisi D ini, kemudian saya kebetulan di Banggar, itu fokus untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat baik dari tahun ke tahun. Mulai daripada struktur dan infrastruktur yang di sekolah. Apalagi peningkatan kualitas guru yang kemudian selalu kita genjot untuk perbaikan sumber dayanya. Jadi memang tidak ada lagi sekolah-sekolah unggulan sebenarnya. Semua sudah unggulan, tetapi kan masih ada yang namanya kebiasaan-kebiasaan lama yang dimana memang menganggap satu sekolah tertentu itu lebih dominan daripada sekolah yang lain. Misalkan kayak sekolah-sekolah yang SMP 6 misalkan kan. Iya, SMP 6, Nah itu SMP 3. padahal sebenarnya semua sekolah di Makassar itu sudah bagus sekali, qualified, dan menurut saya tenaga pengajarnya sudah luar biasa sih. Luar biasa, Mede. Seperti kan SMA berapa dulu kita? SMA 11. Kakak Ajit SMA 2. Mana lebih favorit? SMA 2 atau SMA 11? Kenapa bisa pilih SMA 11? Kita bilang tadi Tidak ada sebenarnya Tidak favorit. ada. Jadi sebenarnya kan Tidak ada, apalagi sekarang itu kan fasilitas sekolah itu kan sama semua. Sekarang ada AC-nya gitu. Kemudian juga jalannya sudah bagus, perpustakaannya bagus, dan kemudian sekolahnya itu tidak ada lagi gedung lama. Adapun yang gedung lama mungkin sedikit masih ada yang mungkin belum terjamah oleh pemerintah, cuman setiap tahun perbaikannya sudah luar biasa sih. Oh, gitu. Tapi tadi nih yang dia bahas Kak Ocha tentang afirmasi, Di. Oh iya. Nah, bagaimana itu, Kak? Afirmasi itu kan diberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan melalui jalur itu. Jadi bagi yang ingin mendaftar silahkan lampirkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, baik itu mungkin di kelurahan atau di RT RW, untuk diupload pada saat penerimaan sonasi khususnya di jalur afirmasi. Oh, ada semua gitu afirmasi di SD, SMP, SMA. Ada kayaknya. Oh iya. Kalau- Jadi buat mungkin sobat parlemen sebentar lagi adiknya mau masuk SD, SMP, tentukan memang mau masuk jalur apa, Di? Jangan jalur tol. Ada biasa orang jalur tol. Ya jangan. Tidak ada, jadi sekarang sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi legend. Tidak ada legend. Kenapa tidak ada legend? Ya. Karena semua sudah bisa diurus. Tidak ada yang tidak bisa diurus. Jadi kalau misalkan kita tidak lulus, kita masih bisa menghadap ke sekolah. Kita masih bisa menghadap ke kepala dinasnya, atau kita masih bisa menghadap ke dinas bahwa saya ini tolong berikan saya sekolah yang layak saya tempati karena saya penduduk Kota Makassar. Tapi misalnya ada, Kak. Silahkan datang, dan kalau misalkan tidak diterima, saya akan fasilitasi. Luar biasa ini kinerjanya Komisi D, Di. Dan tidak boleh lagi ada main bayar-bayar, tidak boleh lagi ada main calo-calo, tidak boleh lagi ada main sogo-sogo. Kenapa? Karena kalau hari ini anak-anak sogo-sogo masuk sekolah, suatu saat nanti dia jadi pejabat, nanti dia gampang disogo. Betul. Jadi jangan mau Keren. disogok. Jangan mau disogok, Di. Tapi ini kita beralih ke topik-topik yang selanjutnya ini, Kak Ocha. Ini kemarin kan Dera baru-baru baca artikel kalau Kak Ajit ini baru-baru menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Ya. Kira-kira bahas apa itu di situ, Kak?
Dan Jadi- lagi ada masalah apa sebenarnya? Sebenarnya Ada RTH. jadi sebenarnya gini dulu, yang saya mau sampaikan, sosper itu atau sosialisasi peraturan daerah itu adalah kerjasama antara pemerintah kota, khususnya ini sekretariat DPRD Kota Makassar dengan anggota DPR untuk memberikan informasi terkait peraturan daerah apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah kota bersama dengan DPR. Kenapa? Karena jangankan sebelumnya ya, yang sekarang saja ada pemberitahuan atau ada informasi tentang sosper itu, masyarakat tidak tahu ada ternyata peraturan tentang itu. Jadi kita ini diberikan kesempatan dan bekerja sama dengan pemerintah kota untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada pemerintah masyarakat untuk mengetahui, oh ternyata Pale di Makassar ada Pale peraturannya tentang RTH, atau misalkan ada tentang Anjal misalkan, atau tentang apapun itu. Jadi itu adalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah kota bersama dengan DPRD untuk diinformasikan kepada masyarakat Kota Makassar. Begitu sebenarnya. Terkait yang kemarin saya itu tentang apa ya? Ruang terbuka hijau ya, macam-macam. Ada di situ saya lihat. Kalau yang ada yang mau tahu ini pemirsa, silakan download, ada di internet ya. Banyak sekali pasalnya. Saya cuma mau bilang bahwa semua di Makassar ini sudah diatur. Tidak ada lagi yang tidak diatur. Kenapa? Karena kita ini adalah kota yang dimana memang menjadi kota ibu kota provinsi ya. Jadi semua harus diatur. Jangankan Anjalnya saya diatur. Di jalanan itu yang suka minta-minta, anak jalanan, itu diatur, ada perdanya, dan kemudian semua serba diatur. Pokoknya kalau mau tahu informasinya perda apa yang sudah diproduksi oleh teman-teman DPR, silahkan di dprd.co.id. Tadi Kak, apa itu? Nah, gini. Der, kan tadi Kakak Ajit ini bilang gini. Ada di RPJMD. Bisa minum ya? Iya, silakan minum. Pemerintah kota tertuangnya. Dia bilang begini, revolusi pendidikan semua harus sekolah. Betul. Nah, itu masuk di visi misi kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar. Ya. Jadi bukan cuman pendidikan, kan biasa kita dengar itu ada paket A, B, C, ada paket C. Oh, iya. iya, paket C di Nah, putus pemerintah sekolah, kota nih. juga ada. Apa Bagaimana itu tahu itu? Kalau seumpama ada iya. paket Oke. ya. Intinya yang saya mau bilang sama Kakak Ocha, kalau ada kemana kanta, Kakak Dera juga yang mungkin butuh paket A, paket B, paket pulsa, bukan ya? Paket C. Baik, bisa juga. Silakan. Bisa tonji. Silakan hubungi teman-teman Dinas Pendidikan, khususnya terkait itu bagian kesiswaan. Ya. Siswa. Kalau misalkan memang masih mau difasilitasi biar tidak panjang diskusi, Birokrasinya, ya. silakan telepon saya 24 jam, saya siap fasilitasi dan bantu. Bagaimana tuh caranya telepon Kak Ajit? Nanti kan ada kantor saya di DPRD Kota Makassar, Datang tinggal di Komisi datang D. toh Oh, ada juga Komisi D. kapan? Sosial Ada media juga tadi? ada juga sosial media, Japri. ada TikTok tuh, ada TikTok juga. IG, ada juga Ya. Facebook, ya silahkan. Langsung Kalau aja kita di tidak chat. ada apa ki pergi di CPI, datang lari. Oh, biasa lari, Kak? Iyo, tahan di cepat. Lari sambil foto-foto. Iya, ada itu yang gambar Oke. begini. Oh, Kak Ajit gitu. Kakak Ajit itu. Oke, baik. Tapi apalagi ini, Dik? Selanjutnya mungkin Dana bos. Dana bos. Iya. Kenapa Ada yang kok tanya gitu. Per siswa itu kalau tidak salah 1,1 1,1 juta Iya. per siswa per tahun. Terus Itu dari pusat itu Kakak Ajit. ya Ah, bagaimana cukup tidak ke itu atau Iya. bagaimana? Masih Cukup ada gitu kita satu biasa siswa, dengar Kak. dengar juga tuh Dera bahwa ada kayak pembayaran ya. Iya, Bagaimana itu? pembayaran apa dia? Tambah-tambahan Iya, ya. bagaimana itu? yang pertama kan tadi pembahasannya dana bos ini kan dari pusat, sedangkan saya ini kan anggota DPRD Kota Makassar. Pandangan tak? Nanti Iya. saya jawab kalau saya di DPR pusat ya, tapi kalau sekarang ini saya jawab dulu yang saya tahu. Iya, pengawasan. Kemudian Iya. dana bos itu kan dana yang dialokasikan ke pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, tapi itu anggaran APBN. PBN ya. Dari memang kita tidak ada sama sekali celah untuk masuk ke dalam untuk intervensi dan tahu nilainya, jumlahnya, dan pengawasannya dari pusat langsung. Kemudian terkait masalah nilainya itu memang tergantung sih kebutuhannya pribadi sebenarnya. Jadi memang ada juga orang tua yang ketika dana bosnya masuk itu dipakai buat bayar arisan, ya toh, cicilan, tergantung. Jadi memang ini kalau boleh ya memberikan sedikit saran kepada pemerintah pusat, memang kalau boleh itu dana jangan diambil secara cash. Kalau boleh
memang Langsung harus dikasih. ada nota kebutuhan kesiswaan, misalkan beli tas atau beli baju sekolah atau mungkin biaya les itu boleh. Tetapi kan kalau dia diambil cash itu utuh, maka orang tua si anak ini pasti otomatis menggunakan dana ini dengan hal-hal keperluan lain. Apalagi mungkin sudah terpaksa ya. Ya, kalau misalkan dia mau bayar arisan ada uangnya atau mungkin dia mau bayar apa dia mau beli kebutuhan hari-hari, nggak ada duitnya pasti dia pakai. Tapi mungkin itu Kak Ajit, karena kan sekarang itu katanya ini ini kalau di sekolah itu ada lagi kayak biaya-biaya Komite. tambahannya Kak. Iya, ada komite. Ada Iya. komitenya Yo. kalau belum lagi acara apa Yo. anaknya di sekolah. Bagaimana Banyak itu sekali. tanggapannya? Ya, saya Pak? sih sebenarnya banyak sekali mendapatkan beberapa laporan dari tahun ke tahun. Saya ini alhamdulillah di Komisi D, satu-satunya orang yang tidak diganti di Komisi D itu saya sebagai sekretaris komisi. Suka-suka di situ. Jadi hampir 5 tahun ini saya bukan suka-suka, saya kan ini petugas partai. Jadi saya dimanapun ditempatkan saya terima, mau menjadi sekretaris atau menjadi anggota biasa pun saya terima. Tapi alhamdulillah partai memberikan apresiasi saya selama 5 tahun ini untuk tetap menjadi sekretaris komisi dan banyak menerima laporan terkait kejadian-kejadian di sekolah-sekolah. Pembayaran misalkan atau biaya tambahan yang dimana memang membuat orang tua itu menjadi susah. Nah, saya kira ini kan yang begini kasuistik. Kalau misalkan ada yang terjadi, tolong laporkan saya kepada DPR. Nanti kami tindak lanjuti, kami akan turun ke lapangan untuk memang menindaki hal-hal yang terkait dengan hak yang sifatnya memaksa. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang buat teman-teman yang mungkin orang tuanya ini mampu, saya kira tidak ada masalah. Tetapi orang tua yang kemudian kurang mampu itu kan jadi masalah. 20.000 itu sebenarnya kecil buat kita-kita ini mungkin ya, tapi ada yang besar di luar sana. Jadi tidak bisa kita masifkan bahwa yang namanya 20.000 atau 10.000 itu kecil ya. Tetapi itu yang terjadi. Memang di Makassar itu banyak sekali memang sekolah-sekolah yang masih nakal dengan mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan sekolah, padahal kebutuhan kelompok-kelompok atau mungkin kerja-kerja daripada oknum-oknum teman-teman guru atau mungkin apa yang ada di sekolah. Ini bagusnya kalau dari aktivis tuh baru masuk anggota dewan tuh lancar. Minum kopi dulu deh, minum dulu. digolai Kak Bella. Udah tangkis, tidak bisa Digolai, Kak. ditangkis Ki. Betul, Dit. Biasanya tuh Semua kalau ini. seumpama yang biasa-biasa aja dimasuk ini lancar sekali deh Re. Bukan Pak, saya jelaskan ini Pak secara Ya. Prosedural. pengalaman dan yang saya tahu dan yang saya Bahasa kerjakan. aktivisin. Kalau Kakak Oca, Iya. minum dulu kopi Pak Oca. Iya. Iya. Terus, Basket bicara apa masalahnya? Bagaimana menurut kita deh Re? Kan ada Apa PBD, itu? dana bos dari APBN. Iya. Harusnya juga itu dana bos APBD seperti Surabaya. Surabaya itu untuk SD itu 25.000 per bulan. Per bulan. Kali satu tahun 12 berarti ada 250.000 tambah 300.000 per siswa untuk SD. SMP-nya itu 50.000 kalau tidak salah. Bagaimana itu di Kota Makassar? Kalau di Kota Makassar. Harusnya ada Banyak dana sekali bos. pertanyaan-pertanyaan ini yang sebenarnya tidak penting saya jawab, tapi harus saya jawab karena ditanya. Supaya sobat parlemen tahu. Nah, sebenarnya Info begini, baru lagi, Kak. yang namanya pemberian tambahan dari pemerintah itu, Ya. memang itu boleh, Ya. tergantung kondisi daerah. Ya. Kalau daerah itu mampu, boleh. Dan kemudian tergantung keinginan kepala daerah. Oh, begitu. Kalau Kakak Oca nanti berikan kepercayaan kepada saya jadi wali kota, apa yang Kakak Oca minta untuk kebaikan masyarakat, apalagi pendidikan, saya akan bantu. Tapi kan bukan saya, Pak. Ya enggak? Ya, toh? Persoalannya iya. Jadi memang harus ada keinginan yang serius dari khususnya itu pemerintah daerah dan Pak Wali Kota ya, karena kan dia yang punya kuasa, dia yang punya hak anggaran, dia mau apa saja terserah dia, ya toh. Misalkan dia mau bantu atau tidak bantu, dia mau tambah atau tidak tambah itu haknya dia. Kira-kira ini. Jadi kalau misalkan Kakak Oca mau pilih maka jadi Wali Kota baru saya kira-kira bantu ada juga. pemilihan kepala daerah wali kota dengan singkam atau gini. Bagaimana menurutmu daerah? Apa itu? Kan ini ada pemilihan wali kota banyak orang pasang baliho tuh. Oh, tidak ada piananya, tidak ada Belum dipasang baliho. Oh, belum pi. Heeh. Belum pi digas kapan pi? Baru anu. Baru apa? Tapi kalau saya lihat tuh kalau dia tombak gas ini sesuatu Kenapa tuh banyak. susah? Dia ini kan artis. Artis, kenapa bisa artis? Wede. Laguna ada itu. Udah
coba aku buka dulu lah. Apa namanya? YouTube. Instagram lah. Apa? Banyak menyanyi-menyanyi. Oh, Iya. musisi juga Suka kan. tuh hangout. Apakah itu ya? Hangout. Yo, suka tuh yang Nongkrong. begitu yo. Pergi tuh, baik. Coba aku perhatikan. Sebentar aku buka dulu. Kepoin lagi toh. Kepoi. Oke. Terus sudah Mi, kalau kita dari Masih ada? pendidikan masih ada. Pendidikan toh? masih ada. Apa tahu? Banyak Saya tanya-tanya memang nih. Banyak Musia sekali. masih ada kopi, kalau dari kopi itu berhenti maka ditanya. Woi, Banyak sekali. Ini kan pendidikan. Nah, oke. Tadi kita cerita itu komisi D, komisi apa itu? Oh iya. Tadi dia cerita ya Kesehatan penting. Komisi kesehatan pemberdayaan perempuan. bukan. Kita Apa bilang itu? tadi itu. Ada kita WA ke komisi air mata apa? Komisi air mata. Iya, Amma sudah tahu Oh itu. iya, ini komisi D Apa sih ternyata komisi? tuh komisi yang penuh dengan air mata. Iya, Amma Maksudnya maksudnya gimana? itu. Saya pun tidak ngerti loh. Apa itu komisi Banyak air orang mata? curhat di situ. Oh, Itu ya. maksudnya ke apa? Jadi komisi D itu memang khususnya kemarin pada saat Covid, komisi yang tiap hari begadang itu sampai jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Oh, Karena kan komisi D itu kan punya hubungan langsung mitranya adalah Dinas Pendidikan. Dan kita harus update tiap hari siapa yang sakit, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang di IGD dan di mana rumah sakit yang kemudian bisa dipakai untuk mengakses yang namanya Covid kemarin. Alhamdulillah saya sudah sekretaris komisi di situ dan sangat-sangat luar biasa. Kenapa komisi air mata? Karena memang di sana itu tempatnya orang surhat dan tidak ada apa-apanya. Tempatnya memang mengabdi di situ BPJS komisi D. Kesehatan di situ. Oh, iya deh. Jadi kalau ada misalkan yang mau BPJS atau masuk rumah sakit kecelakaan tapi tidak bisa karena BPJS-nya tertunggak atau menunggak atau belum bayar, itu kan komisi D di Dihubungi tempat saya. curhat. Iya. Biar jam 3 pagi, jam 5 pagi kalau misalkan memang telepon masuk pasti kita carikan jalan bagaimana caranya. Yang penting dia berKTP Makassar wajib dibantu. Oh iya, itu betul air mata Kak. Air mata tahu. Nasami, nasaji. Ada juga apa namanya? Tidak sekolah nak. Iya, tidak sekolah. Komisi D juga menghubungi. Ada juga umpama tidak dapat bantuan sosial, komisi D juga menghubungi. Betul itu Kak? Betul, jadi Kakak Haji. Jadi banyak sekarang khususnya di dinas sosial dulu ya. Tadi sudah disinggung masalah ada yang dapat mampu dan ada yang tidak mampu tidak dapat. Jadi memang di Makassar ini saya lihat masih terjadi hal-hal yang berurusan dengan kata-kata ordal. Orang dalam, ya, orang dalam. Khususnya bantuan-bantuan sosial misalkan PKH dan segala macam. Kenapa? Saya lihat banyak oknum-oknum yang di mana keluarganya ini misalkan RT atau RW atau petugas itu tapi dia ini kaya, keluarganya ada petugas, tapi dia dapat bantuan padahal dia sebenarnya tidak berhak mendapatkan. Iya, tidak berhak. Ini sebenarnya hal-hal yang kemudian harus kita laporkan cepat, foto, kalau bisa video, biar kita bisa kerja dan bisa kita turun ke masyarakat untuk cross check. Karena ini kan harus kita laporkan. Makanya saya bilang tadi karena ini adalah vertikal langsung ke pemerintah pusat, makanya kami ini hanya bisa sebagai orang yang mengawasi dalam lingkup Kota Makassar. Kita tidak punya hak untuk langsung meng-cut atau memberikan punishment kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kita bisa memberikan laporan secara tertulis atau by lisan kepada Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Sosial terkait masalah pelanggaran oknum yang ada di bawah. Kalau ada yang begitu biasa ada RDP, rapat dengar pendapat. Betul, yang seperti itu modelnya. Jadi RDP datang ke kantor, kita terima dan kemudian panggil komisi terkait. Ya. Dan kemudian buktinya apa? Kita panggil yang bermasalah, kenapa seperti itu, dan kami bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk diberikan semacam punishment ya. Tapi itu kau yang melapor tidak ada apa-apa aja. Enggak lah. Enggak biasa tuh Enggak kami boleh. melapor. Tutup. Ditutup Enggak. jadi. banyak lah masalah-masalah DPR. Nah, kemudian yang paling penting saya mau informasikan ini sedikit tentang kesehatan ya. Oh iya, silahkan ke Sobat Penting. Parlemen. Karena ini kan sering sekali terjadi di diri saya dan kemudian keluarga-keluarga kita semua. Misalkan tiba-tiba ada yang mau melahirkan, nih, ada yang kecelakaan misalkan, kemudian tidak punya akses biaya ke rumah sakit. Itu boleh kami berikan kesempatan gratis dan tidak dipungut biaya. Yang penting dia ini berKTP Kota Makassar dan juga dapat rekomendasi dari RT RW bahwa dia ini adalah orang yang memang tidak bisa membayar karena tidak mampu. Silahkan saya akan fasilitasi ke rumah sakit Dayak. Kami punya rumah sakit yang luar biasa sekarang kita bangun secara baik. Fasilitasnya sudah memadai, sudah juga bisa mengakses semua jenis penyakit. Itu lokasinya di dekat Patung Dayak. Dan Ayam. satu-satunya rumah sakit
pemerintah Kota Makassar. Jadi tidak perlu biar lagi pakai BPJS. Biar lagi tidak ada BPJS-nya, kalau ada rekomendasi dari RT RW, surat keterangan tidak mampu dan KTP juga kakak, kita berikan fasilitas, kita gratiskan semua perobatannya. Seperti daerah melahirkan bisa tahu. Bisa juga. Buru-buru nah. Contoh ini, contoh. Buru-buru sekali kan. Buru-buru sekali. Apalagi Masih ada? daerah? Tanya aku lagi daerah. Bisa ada kopiku, Iya, pokoknya iya. kalau habis ini saya tidak bisa kopinya ditanya. nih, karena masih ada Lina. Hmm. Ini kak, yang tentang pemberdayaan perempuan. Itu bagaimana tuh? Sebagai perempuan kan harus menyuarakan suaranya perempuan Ya, pasti toh. kenapa yo? Bagaimana nih inisiatifnya yang sudah komisi diambil dalam pemberdayaan perempuan? Jadi kan dinas pemberdayaan perempuan itu bukan berarti perempuannya diberdayakan, tidak seperti itu modelnya. Iya. Jadi dinas pemberdayaan perempuan itu adalah kerja-kerja kita dalam mengatur, kemudian memberikan kesempatan, juga melihat kembang tumbuh ibu-ibu atau mungkin anak-anak muda perempuan yang ada di Kota Makassar. Jadi tidak kemudian terkait dengan perempuan itu seperti apa, kita berdayakan dan tidak seperti itu modelnya. Banyak. Di dalam itu juga ada programnya stunting, mempersiapkan kelahiran anak ke depan. Itu di dalam itu banyak sekali bidang-bidang yang Pernikahan dini. diatur. Pernikahan Kemudian dini juga diatur. tentang seksual menyimpang, kemudian pernikahan dini, ya. kemudian Alat kontraseptif lagi. itu KB Pak. Oh, kami. Oh jadi itu kan itu pernikahan dini ada Banyak, juga di banyak sekali Pak. Ada. Banyak sekali sebenarnya yang dijalankan oleh DP KB. apa namanya ini? Dinas Perempuan Bukan. dan KB, ya. Bukan ini perempuan dan anak nih. Iya. DP3A. DP3A. Ya, DP3A jago lah. Jago Curiga biasa ki. Sana kan? Di Tidak DP3A. dong. Kita Mungkin kan- pernah dia ada mengalami kekerasan dalam rumah tangga Enggak, atau tadi- mungkin dia melapor ke sana. ini. Iya. ini Kau mau pernah bahas dikerasi atau diapa ini? Sehingga kau tahu sekali. tidak bisa kasih dikerasi kok. Baru kasih dibentak menangis maka apa. Oh. Tapi ini tuh ada Tapi kenapa datanya. kau tadi gara-gara ke Ajit? Di mana Terganggu dong? saja. Tidak karena ini ada ini dataku ini. Oh. Saya jadi penengah saya deh. Iya, lanjut, Silakan lanjut. selesaikan urusan rumah tangga tak. Lanjut ya. Dengar dulu kakak Ajin. Ini tuh catatan dari DP3A tahun 2023 tahun lalu. Ternyata ada 638 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kota Makassar. Rumah tangga ini atau apa ini? Ini perempuan. Perempuan semuanya. khusus. Oh. Biar lagi belum berumah tangga tapi ada laporan dari DP3A kalau sudah ada 638 kasus Sedikit. tahun lalu. Alhamdulillah sedikit itu. Sudah menurun itu, Dek. Kenapa? Kalau saya bandingkan dengan kota-kota yang lain ya, itu luar biasa. Makassar ini termasuk sedikit. Tetapi bukan berarti kita ini sepelekan, tidak. Kita anggap sedikit karena ada penurunan dari tahun ke tahun. Saya sih tidak tahu apa yang harus saya sampaikan kepada seluruh yang ada di Kota Makassar. Tetapi yang paling penting jika mengalami hal-hal yang terkait dengan kekerasan, kemudian pelecehan, itu cepat-cepat kita laporkan dan semua pasti langsung kita tindaki. Ada tindakan. Ada tindakan jadi Langsung, tidak ada kata bentar atau besok, langsung difasilitasi oleh pemerintah kota terkait dengan hal-hal yang dua tadi kekerasan, dan pelecehan. langsung saja lapor di kantor dia langsung ditangani. Tidak memilih perempuan laki-laki. Semua. So, semua. Iya, Jadi, semua. Tapi karena banyak tuh juga Ada laki-laki juga dilecehkan, laki-laki loh Bos. ternyata. Iya. Betul, Jadi iya. saya juga baru tahu ternyata ada laki-laki juga Banyak yang dilecehkan, dilecehkan. Bos. Seperti kita biasa dilecehkan. Tidak pernah saya, Pak. Oh iya, saya kira. Biasa tuh dilecehkan laki-laki. Bapak pernah berarti ya? Tidak, Ji. Terus siapa Saya dong? coba. Anu, Adit. Oh gitu, Adit. Oh, oke. Kenapa tuh kakak Adit? Yang mana bedik Adit? Itu sana yang pegang kamera. Oh iya, tahu Tahu kan? kita? Iya. Berarti kau baru kenal dulu waktu kakak itu di kantor. Iya kah? Iya, Oh, sama-sama di humas. Lanjut. iya Iya. sama-sama di humas. Minum Ki. Minum masih banyak itu pisang. Oke, Apalagi tahu ini kau Ca, karena deh ternyata Banyak 39 menit udah, Ki. mitranya kakak Ajit ini di komisi D. Komisi yang paling banyak bermitra, mulai dari kesehatan, Oh, mulai dari iya. pendidikan, makanya disebut kesejahteraan rakyat. Mulai sampai yang dikasih mati-mati api, pemadam kebakaran, ini semua di komisi D. Betulkah itu? Ya. Betul, Pak Ji? Ya. Jadi komisi D itu pokoknya yang mengurusi masalah kesenjangan sosial penduduk Kota Makassar. Kemudian perbaikan sosial, pendidikan, kemudian kesehatan, jaminan sosial, kemudian apa lagi?
bencana-bencana. Orang tidak dapat PPDB. bekerja, nongkrong juga. Juga itu apa namanya dinas tenaga kerja juga itu juga dari kita. Jadi memang yang ngurusi rakyat, yang ngurusi orang-orang yang banyak bersentuhan dengan langsung dengan masyarakat itu adalah dinas Komisi D. Komisi D. Iya. Bermitra. Dan anggaran terbesar di situ. Komisi D. Ya. Anggaran terbesar yang bidangnya tuh. Saya tidak tahu kalau anggaran karena Kesehatan, pendidikan, Ya. kan terbesar setelah Betul. Bapil. Pendidikan, kesehatan paling besar dia. Tapi 20% jika. APBD-nya. coba kita lihat kan gampang diakses di internet. Menurut undang-undang harus 20%, tetapi kondisinya kan memang kita sangat kurang. Jadi memang kita ini selalu memberikan masukan, lagi-lagi yang bisa memberikan keputusan itu adalah pemerintah kota dan Pak Wali. Kami ini pasti menyuarakan yang terbaik menurut undang-undang dan menurut aturan yang berlaku. Kalau yang namanya pendidikan itu wajib 20% daripada APBD kita. Tetapi yang terjadi sekarang kayaknya tidak sampai deh. Di Banggar tegas tongki. 10% juga kayaknya tidak deh. Kalau nggak salah ya. Di Banggar tegas tongki, macore-core. Ya yang namanya DPR itu kan keputusannya itu masif. Jadi bukan pribadi. Jadi ketika kita misalkan bersuara dan itu keputusannya memang harus kolektif kolegial, maka kita bisa apa. Tetapi yang penting adalah jika itu salah tetap katakan salah, dan jika itu benar tetap katakan benar. Itu aja. Bisa dikasih jadi quotes lagi nih. Oh, bisa jadi quote dia bisa jadi jadi status. caption. Bisa jadi status di Reels atau di Arte. Story, di story WA. Siap. Yo, kasih kakak nanti tuh. Bagaimana tadi bersangkutan? Ya, kalau kita amati coba-coba kita nonton ke live-nya paripurna. Pasti ada Haji Sahrudin Said yang biasa berkomentar. Interupsi. Kenapa suka-suka sekali kita? Paripurna itu kan tempat di mana kita bertemu pemerintah kota langsung. Jarang-jarang kita langsung berhadapan dengan pemerintah kota. Jadi kita ini kan digaji untuk mengawasi, Bersuara. Betul, tahu. controlling ya kan. Kemudian bersuara. Jadi kalau misalkan kita diam, nanti kita jadi apa? Apalagi kan memang tidak mungkin saya ini dapil 2 tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Nah, kesempatan yang paling baik untuk bertemu pemerintah kota atau wali kota atau sekda atau siapapun itu di paripurna. Karena kami ini, saya ini termasuk bisa ditanya semua dinas, saya tidak pernah turun ke dinas memperlihatkan muka saya pribadi, tidak pernah. Maka dari itu saya akan jalan atau ikuti prosedur yang ada. Misalkan kita ketemu di paripurna, saya akan interupsi di paripurna bahwa inilah dan inilah kesempatan yang paling baik untuk menyampaikan kepada masyarakat ini loh yang terjadi di Makassar. Oke. Kau capek Saya ada, Pak. Saya ada pertanyaannya. Kita dia. Ini malu deh. Nah ini mau nih ternyata 1 jam bikin Itu tuh balik. Saya ikut aja. Kata Bahaya pamungkas kan? apa? Iya, yang terakhir ini. Ya, apa yang- Kata-kata untuk apa? Anak muda Kota Makassar. Sobat parlemen terutama untuk memajukan pendidikan di Kota Makassar. Ya apa nuta harapan Nah, digital informasi itu penting, tetapi jangan melupakan kebiasaan-kebiasaan lama, di mana dalam digital informasi itu tidak diatur etika dan moral. Sekarang, kurikulum kita itu adalah kurikulum yang ingin menjadikan pendidikan itu semakin baik dan menjadikan landasannya adalah digital informasi. Ya, digital teknologi, digital informasi. Tetapi di dalam itu tidak diatur tentang perbaikan etika dan moral. Walaupun kita cerdas, tetapi etika dan moral kita tidak ada, saya kira kecerdasan itu akan punah dan runtuh. Ya toh? Tetapi walaupun kita tidak seperti Einstein yang pintar, tetapi kita bermoral, insya Allah kita akan menjadi baik. Ya, sekali ya. Tiga nih, ada 3 quote ini saya dengar. Apa itu tahu? Etika. Etika. Tidak ya tadinya. Yang kedua, ketiga tadi nih, maka kita tidak dia berkumpul. Berarti ada yang 3 status Iya. WhatsApp. Padahal saya lupa jawab saya bilang ini. Iya. Oh, Yang Cak. terakhir. Iya. jawab Oke, cepat. siap. Tapi jawab cepat tahu ya. Cepat. Siap. Berapa mana cepatnya ini? 1 detik, 2 1 detik? detik. Boleh. 1 kata untuk Kota Makassar. Baik. Sudah, enggak lebih daripada itu. Baik. Baik. Baik kalau Satu gitu. kata toh? Ah. Satu kata, coba 2 kata, 3 kata saya sambung. Iya. Kalau Saya begitu- tahu nih, baik. Ada tambahannya itu. Bukan untuk semua ya, salah. Oh iya. Oke, lanjut. Catatan itu bukan baik untuk semua. Kalau begitu terima kasih sekali lagi Kak Ajit. Kita tutup ya. Tutup. Saya 2 play.
Cuap-cuap balik. Terima kasih. Terima kasih Terima Kakak kasih. Ajit. Terima kasih ya.